Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak silakan salah satu memimpin doa. Oke, silakan Anjani. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak, hari ini yang tidak berangkat siapa? Desta. Desta, ada yang tahu? Oh, Ajeng ya. Ajeng kenapa? Sakit. Oh ya, nanti coba Bu Ina cek di wali kelas ya. Sama Desta ada yang ketemu? Enggak. Oke, ya sudah, terima kasih. Ya anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Oke. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang resiliensi. Nah, nanti kalian bermain kartu. Setiap kelompok ini ya, kelompoknya satu baris, satu baris, satu baris, satu baris. Nah, tugas kalian adalah membuat menara dari kartu setinggi mungkin, sekokoh mungkin, gitu ya. Waktunya 5 menit. Silakan mau di meja mana silakan. Itu paham ya? Oke, silakan. Nah, di meja yang nomor 2 aja nggak apa-apa. Variasi nanti nggak bertubrukan ya. Belakang juga nggak apa-apa. Silakan, ya. Buat mulai dari sekarang, buat menara setinggi mungkin. Ya, sebaris sini. Sini aja nggak apa-apa. Yang penting, oke, berkumpul kelompok. Buat menara setinggi mungkin. Ya, waktunya 5 menit ya, sampai jam 7.25. Oh ya, kipasnya dimatikan boleh. Tapi kayaknya nggak kena kok. Aman, nggak kena. Apa? Kipas. Oh gitu ya, silakan. Boleh. Wah. Sudah mulai terbangun.
3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Dua menit lagi. Satu menit lagi kita selesai. Oke, cukup. Baik, coba kita lihat per kelompok. Coba kelompok Anjani seperti apa hasilnya? Jatuh semua. Oke. Kelompoknya Ayu. Oke, seperti itu, jadi satu ini. Kelompoknya Amar. Amar kan bener kan? Oh, jadi itu. Tadi padahal udah jadi ini ya, banyak ya. Oke. Terus kelompoknya ini. Oh ya, jadi satu baris gitu ya. Oke, anak-anak, mohon kartunya dirapikan kembali dan kembali ke tempat duduk. Oke, kita akan melihat video juga ini. Nah, tolong dikembalikan kembali ke tempat duduk. Oke, dirapikan. Ya. Oke, sambil dimasukkan ya. Silakan. Bisa kembali ke tempat duduk. Nah, kembali ke sambil dimasukkan, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, anak-anak, coba berpendapat. Tadi ketika kalian membangun menara tadi, apa yang dirasakan? Panik, tegang, kesel, oh susah.
Ya, marah. Oke, marah. Jengkel. Senggol. Oh, kesenggol ya. Yang dirasakan jengkel, sebel gitu ya. Oke, nah kita akan belajar resiliensi hari ini. Nah, tapi sebelumnya, nah itu tadi yang dirasakan marah, jengkel, kok menaranya enggak jadi-jadi gitu ya, menaranya roboh-roboh terus. Nah, coba kita amati video ini anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi resiliensi, di sini ada sedikit gambaran resiliensi itu apa. Coba kita lihat. Nah. So what does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Oke, apa yang bisa kalian tangkap dari video ini tadi? Apa? Coba melatih apa? Keseimbangan. Oke, ada pendapat lain? Apa? Ada yang mau berpendapat? Melatih kesabaran. Oke, terus? Ada lagi? Tidak? Oke, baik. Nah, belajar? Gak apa-apa, silakan berpendapat. Mengelola emosi. Oke, baik, kita belajar bersama-sama di sini, anak-anak. Coba. Nah, itu tadi yang dinamakan resiliensi atau daya lenting. Apa itu? Nah, itu merupakan kemampuan seseorang. Berarti ya, kita lihat dari diri kita. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ya, ini berarti kemampuan bisa beradaptasi, bertahan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi tadi kan ada boneka kayu gitu ya. Boneka kayu ini disetting dia ketika mau dipukul, mau dibanting dan lain sebagainya, dia akan berdiri kembali. Nah, sebenarnya manusia itu kan sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Itu disetting seperti itu apa tidak? Nah, ketika kita menghadapi, coba diingat-ingat kembali anak-anak. Pernah kalian menghadapi hari yang sangat berat? Pernah kalian mengalami hari yang mungkin stres? Nah, hari yang sulit. Nah, ini ya, mungkin pernah punya trauma gitu misalkan. Nah, itu coba diingat-ingat ketika kalian menghadapi masa yang sulit. Misalkan kalian tidak diterima di sekolah yang kalian inginkan. Nah, tapi kalian di sini lah, Bu Ina lihat setiap hari berangkat, tetap semangat belajar, tetap tetap terus mengejar cita-cita. Nah, itu yang dinamakan resiliensi. Jadi kemampuan bangkit kembali ketika kita punya masalah, mengalami hari yang buruk. Apa kita memilih menyerah?
Tidak, ternyata kalian Bu Ina lihat sampai saat ini, sampai detik ini kalian masih di sini, itu artinya kalian memiliki resiliensi yang bagus gitu. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki resiliensi yang bagus, jadinya akan seperti ini. Nah, ini kasus nyata adanya. Ini cuma 3 dari mungkin ratusan kasus yang ada selama beberapa tahun ini. Kayak gitu. Nah, ini karena HP disita, karena dia kecanduan HP, disita, dia frustasi, stres, menurut dia itu hari yang sangat berat, buruk kayak gitu ya. Akhirnya dia memilih jalan yang tidak tepat gitu. Di agama apapun Bu Ina yakin tidak diperbolehkan ya namanya bunuh diri ini ya. Nah, terus dibully. Nah, itu kenapa kalau kita memiliki resiliensi yang bagus tidak akan terjadi seperti ini. Nah, dan bagaimana caranya biar kita memiliki resiliensi yang bagus. Nah, ini kalau seperti ini namanya menyerah. Itu contohnya, misalkan kalian pernah dengar berita mahasiswa sedang skripsi, stres, kayak gitu, terus akhirnya dia seperti itu. Terus ada juga mungkin yang seorang, ya mungkin orang tua, karena misalkan tekanan ekonomi kayak gitu ya, itu juga kadang ada juga yang memilih jalan pintas yang itu sangat tidak diperbolehkan gitu ya, nggak boleh, dilarang dalam agama apapun, nggak boleh gitu. Nah, untuk bisa memiliki resiliensi yang bagus itu kita harus selalu memiliki namanya growth mindset atau pola pikir bertumbuh kayak gitu. Pola pikir bertumbuh. Jadi ketika mengalami kegagalan, bukan terus menyerah, tapi saya akan mencoba lagi, kayak gitu. Sama yang kalian alami selama ini. Nyatanya kalian masih di sini, itu artinya setiap kali gagal, pikirnya coba lagi, kayak gitu ya. Kalau merasa kesulitan, berarti cuman belum bisa. Kayak kemarin kalian proklim, apa yang dilakukan? Kegiatannya apa? Bermain. Misalkan bermain lompat tali, belum pernah. Dari yang belum bisa menjadi bisa karena mau belajar. Terus kalau nemu masalah, misalnya tadi membangun menara. Nah, kalau ada masalah, kalian tadi pasti berpikir, ono sing rada diteko kayak gitu kan? Ada yang agak dilipat, ada yang mencari solusinya ketika menghadapi masalah. Ketika dikritik, nah, ada temanmu yang mengkritik, mungkin cara mengkritiknya yang salah gitu ya, karena dia mungkin belum belajar bagaimana cara mengkritik yang benar, yang tidak menyakiti temennya gitu ya. Misalkan ini kalau dikritik itu ya evaluasi diri, introspeksi diri. Wah, apa benar aku orangnya pemarah gitu misalkan, oh pemarah ya gitu, berarti teman-temanku mungkin sering jadi pelampiasanku marah ya, itu terus diintrospeksi. Kalau aku marah, gimana ya perasaan teman-teman dan sebagainya. Nah, itu namanya mau untuk memperbaiki kayak gitu. Nah, sekarang coba anak-anak ini. Nah, jadi pola pikir bertumbuh itu dia yang akan mau terus berusaha, tidak menyerah, memandang sesuatu itu sebagai aku bisa karena akan berusaha. Nah, gitu. Nah, ini sekarang Bu Ina tanya, pernyataan pertama ini masuk ke dalam fixed mindset. Kalau fixed mindset itu dia pikirannya cuman aku nggak bisa, saya menyerah, aku sakit hati ya gitu ya. Kenapa toh masalah ini terjadi? Nah, dia terpuruk. Jadi nggak memikirkan solusi, tapi dia menyerah, terpuruk. Nek ono masalah ki meng onone setiap hari mikir ke nangis terus kayak gitu, pada akhirnya terus dia ngambek, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu namanya menyerah. Nah, sekarang kita lihat yang pernyataan pertama masuk ke mana? Fixed mindset atau growth mindset? Kekecilan ya nak, coba. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak.
Fixed mindset. Oke, betul. Nah, jangan sampai kita fokus aku nggak punya kemampuan apa-apa berarti nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu dah. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset. Jadi bawaannya memang menyerah. Terus yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Growth mindset. Betul. Yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh. Fix ya, menghindari. Jadi nggak dihadapi. Bu Ina selalu bilang, masalah itu dihadapi karena kita bisa melaluinya, kayak gitu. Mungkin kalian pernah merasakan sedih. Sekarang bisa melaluinya tidak? Bisa, gitu kan? Terus saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Betul, grow mindset. Melihat kegagalan sebagai kesempatan ya. Nah, terus yang bawah, usaha dan kerja keras adalah kunci. Nah, grow mindset benar. Kalian pernah melihat ini? YouTuber yang sukses? Nah, apakah dia nggak pernah gagal? Nah, apakah dia sekali bikin konten langsung jutaan yang subscribe? Tidak. Berkah usahanya. Sekarang banyak banget ya. Bu Ina ya sok nonton ini kok di Instagram atau TikTok kayak gitu ya. Konten-konten yang positif, misalkan berbagi kepada orang-orang yang ada di jalanan itu loh. Nah, itu juga bagus. Terus terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Masuk ke fixed mindset. Jadi tidak berpatok pada bakat saja. Yang awalnya tidak bisa ngonten, akhirnya bisa ngonten itu kan apa? Nah, karena usahanya kayak gitu. Wah, kayak gitu misalkan, wah ternyata pada kurang suka nih konten misalkan tentang ini misalkan tentang memasak. Oh ya udahlah, coba konten tentang misalkan make up gitu misalkan ya itu. Nah, berarti dia akan terus berusaha. Gitu ya anak-anak, paham ya? Nah, biar resiliensi itu tetap tumbuh, biar resiliensi itu tetap kuat, berarti kita harus memiliki yang namanya pola pikir bertumbuh. Itu salah satunya. Terus kembangkan seperti itu. Ketika mengalami kegagalan, coba lagi kayak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, sudah paham? Boleh Anjani. Siapa? Yang apa? Oh, resiliensi. Oke. Resiliensi itu kan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami kesulitan, ya kan? Stres, trauma, kayak gitu loh. Hari yang berat, hari yang buruk, keterpurukan, itu dia mampu bangkit kembali. Gitu. Bu Ina yakin kalian pernah mengalami ya rasa sedih kayak gitu, pernah tidak? Nah, akhirnya bisa dilalui. Nah, itu yang namanya resiliensi. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap terus diingat, jangan menyerah. Kalian punya banyak kesempatan, gitu ya. Dan BK siap, gitu ya, siap untuk menerima segala curhatan kalian, gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
kasih anak-anak. Sukses.